Salam pemirsa setia mata ketiga. Saat berbicara tentang crop circle atau lingkaran tanaman, sebagian besar orang pasti pernah mendengarnya. Sejak munculnya crop circle paling awal, jumlah lingkaran aneh itu pun semakin meningkat dan polanya pun semakin beragam. Terlepas dari banyaknya kontroversi, strukturnya yang rumit, polanya yang misterius, energi radiasinya yang tinggi, dan perubahan ajaib pada bulir tanaman atau keajaiban lainnya, terutama kecepatan pembentukannya, membuat penjelasan yang dipaksakan oleh para penganut skeptisisme sulit untuk menyempurnakan pandangannya sendiri tanpa celah. Oleh karena itu, crop circle selalu menjadi topik yang menarik bagi banyak peneliti tentang fenomena kemisteriusannya. Semakin banyak crop circle atau lingkaran tanaman. Crop circle merupakan salah satu misteri yang paling menarik di zaman modern ini. Mungkin ini adalah satu-satunya misteri yang sejalan dengan seni yang indah. Crop circle atau yang lebih dikenal dengan sebutan lingkaran ladang gandum adalah sebuah pola yang muncul dalam semalam pada ladang gandum dengan ciri merunduknya batangan gandum tersebut. Pada awalnya, crop circle hanya berbentuk lingkaran-lingkaran sederhana, namun memasuki tahun 1980-an, crop circle berkembang hingga memiliki pola yang rumit dan tidak hanya berbentuk lingkaran. Fenomena semacam itu telah ada sejak 1678 silam di wilayah Hertfordshire, Inggris. Kendati demikian, belum ada yang tahu kapan awal mula munculnya crop circle. Kisah kemunculan crop circle di Inggris pada 1678 hanya sebuah cerita berdasarkan pamflet yang beredar dengan judul The Mowing Devil. Dikutip dari laman Wikipedia, pamflet tersebut bercerita tentang seorang pemilik lahan yang menolak membayar ongkos yang ditawarkan para buruh tani untuk membajak tanahnya. Sang pemilik lahan menilai upah yang diminta para buruh kelewat mahal. Dia kemudian melontarkan sindiran lebih baik membayar setan ketimbang menuruti permintaan para buruh tani. Pada malam sesudah percakapan antara pemilik lahan dengan buruh tani tersebut, sawah milik petani tersebut seolah-olah terbakar. Namun di pagi harinya ketika diperiksa, sawah tersebut malah kelihatan sudah dibajak dengan baik. Kendati tidak bisa diyakini kebenaran ceritanya, namun pamflet beserta gambar ilustrasi The Mowing Devil kemudian ditahbiskan sebagai kasus crop circle pertama yang tercatat dalam sejarah. Crop circle sendiri didefinisikan sebagai pola terukur dalam berbagai bentuk dengan cara meratakan tanaman. Seiring bergulirnya waktu, jumlah crop circle semakin banyak dan kompleks. Selain itu, mereka muncul dan menghilang secara tiba-tiba dengan pola simetris. Dalam 20 hingga 30 tahun terakhir, pembuatan crop circle semakin rinci, bahkan termasuk informasi tentang alien. Polanya kompleks, simetris dan indah, sehingga menarik perhatian besar dari TV dan media. Para peneliti mencermati bahwa tanaman yang membentuk lingkaran tanaman ditekuk ke bawah, bukannya patah atau hancur, disebarkan secara datar dalam bentuk spiral yang mengarah ke tengah. Pada umumnya batang tanaman ini utuh, tidak patah atau rusak, dan lebih vitalitas dibandingkan tanaman di luar pola. Selain itu, struktur sedemikian kompleks seperti itu tidak dapat diselesaikan secara diam-diam dalam semalam, apalagi dikerjakan dalam kondisi gelap. Terlebih lagi energi radiasi yang sangat tinggi di dalam lingkaran tanaman juga sulit dijelaskan. Selain itu, beberapa benih mulai bertunas 5 kali lebih cepat dari biasanya, dan ada perubahan yang tidak dapat dijelaskan pada biji-bijian, seperti butiran kristal, sementara tanaman lain di sekitarnya juga punah oleh energi seperti radiasi. Beberapa penjelasan yang dikemukakan, seperti fenomena alam geomagnetisme atau faktor cuaca dan semacamnya, juga hanya dapat menjelaskan bentuk lingkaran tertentu, sedangkan poligon-poligon yang indah itu, mulai dari segi 4 hingga ikosahedron atau polihedron yang lebih kompleks, serta perubahan ajaib dari biji-bijian, semua itu tidak bisa dijelaskan. Dalam beberapa tahun terakhir, kerap muncul crop circle. Sekitar 200 crop circle alami muncul setiap tahun di belahan dunia dengan pola yang beragam. Lingkaran tanaman seperti itu
dapat ditemukan di Amerika Serikat, Australia, Eropa, Amerika Selatan, Asia, dan tempat-tempat lain, sebagian besar berada di Inggris. Berikut mata ketiga memilih beberapa lingkaran tanaman yang relatif unik sebagai contoh. Crop-circle atau lingkaran tanaman prediksi fenomena langit. Pada akhir Juni 2009, sebuah crop-circle misterius muncul di Merkhill, Wiltshire, Inggris. Diselesaikan 3 kali dari tanggal 21 hingga 30 Juni 2009 dan muncul begitu saja tanpa diketahui. Crop-circle ini panjangnya 1000 kaki atau hampir 300 meter, membentuk sebuah pola gambar mirip sextan dan beberapa lingkaran. Sextan adalah instrumen navigasi 2 kali lipat yang mengukur jarak sudut antara 2 objek yang terlihat. Umumnya digunakan untuk mengukur sudut antara objek astronomi dan cakrawala untuk keperluan navigasi langit. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba ditemukan beberapa pola baru dan berubah menjadi pola yang mirip dengan planet di tata surya. Pada ketiga kalinya, berbagai simbol yang tidak diketahui juga muncul secara misterius. Orang-orang yang melihatnya pun tercengang dibuatnya. Ratusan simbol independen ini disebarkan dengan sempurna di ladang gandum ratusan meter. 2 tahun kemudian sejak 11 Mei 2011, di Amerika Serikat dan wilayah lain dapat diamati sebuah fenomena konjungsi planet, yaitu sebuah fenomena dalam astronomi di mana 2 atau lebih benda langit berdekatan bila dilihat dari bumi. Fenomena ini berlangsung selama beberapa minggu. Pada 30 Mei ketika itu, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Uranus terletak pada garis lurus terdekat di langit bumi yang sesuai dengan bentuk dan ukuran di tengah lingkaran tanaman. Dan pada saat ini bulan juga hampir berada dalam garis lurus ini. Simbol yang belum pernah terlihat sebelumnya di bawah pola ini mungkin merupakan petunjuk atau prediksi fenomena langit. Namun sampai saat ini, belum ada yang dapat menguraikan makna dari simbol-simbol tersebut. Pola salib atau bintang kehidupan. Selain itu, banyak crop-circle yang bentuknya sangat kompleks. Misalnya lingkaran tanaman di dekat puncak bukit sekitar Westwood pada 21 Juni 2011 adalah pola salib yang sempurna. Pola crop-circle ini berisi 36 lingkaran ukuran sedang dan 104 lingkaran ukuran kecil. Pada ukuran ini, meski diletakkan selembar kertas besar di atas permukaan, juga akan memakan waktu berjam-jam untuk menggambar di atasnya. Belum lagi tanaman yang harus bersesuaian. Selain itu, tanaman di sekitar pola crop-circle ini masih utuh dan tidak rusak. Tidak ada satupun batang gandum yang hancur. Terkait kondisi jerami gandum yang rusak tertekan, beberapa peneliti dengan cermat membandingkan crop-circle sintetis dan crop-circle supernatural, dan memang ditemukan banyak perbedaannya. Pertama, lingkaran tanaman yang dibentuk secara buatan sebagian besar dihasilkan dari tekanan papan dan tali tambang, atau sedikit lebih canggihnya lagi menggunakan oven microwave. Banyak batang tanaman yang tumbang dan patah, sulit untuk mengembalikan pertumbuhannya secara normal, dan tanaman di sekitarnya juga terkena dampaknya, rusak. Beda dengan tanaman dalam gambar ladang gandum yang terbentuk secara supernatural. Tanaman-tanaman itu diproses oleh suatu suhu energi yang unik. Pola ini mungkin dapat terlihat pada hari pertama, tetapi lenyap 3 atau 5 hari kemudian. Sementara itu, jika beberapa lingkaran tanaman buatan digambar di lapangan berlumpur, banyak tanaman yang tertindih akan diselimuti banyak lumpur. Curah hujan kerap melanda di selatan Inggris, sehingga sulit untuk menjamin ladang tidak akan dibasahi lumpur. Tetapi pada lingkaran tanaman yang asli tidak ditemukan adanya lumpur-lumpur seperti itu. Selain itu, pada tanaman crop-circle yang dibentuk secara supernatural, orang-orang akan melihat sebuah fenomena. Sejumlah besar mumi serangga menempel pada tanaman. Bahkan banyak serangga seperti lalat dan lebah yang tidak sempat terbang menjauh juga mengeras atas tanaman, seakan mati mengeras di sana dalam sekejap oleh suatu energi yang kuat. Bahkan ada beberapa serangga yang meledak. Beberapa bagian tubuh dan sayap berserakan di atas tanah dan di celah-celah tanaman gandum. Selain itu juga ada beberapa ekor lalat yang tampak masih mengisap tanaman di moncongnya.
Semua ini adalah gambar-gambar yang dikumpulkan oleh Janet Osibart, seorang peneliti terkenal di bidang crop circle ladang gandum. Coba perhatikan gambar ini. Lalat dan lebah tampak masih pada posisi semula di atas gandum dan kumbang koksi yang seketika menjadi kering. Selain itu, para peneliti juga menemukan energi yang tidak biasa dalam lingkaran tanaman yang terbentuk secara supernatural. Dari hasil pengujian, ditemukan bahwa tanah kering di lingkaran tanaman mengandung radioaktif, banyak partikel magnetik di dalam tanah yang hanya dapat dilihat di bawah mikroskop, dan sinar inframerah di dalam dan luar gambar juga bertambah kuat. Lingkaran tanaman dengan imbalan hadiah 100.000 pound sterling atau sekitar 1,9 miliar rupiah kurs sekarang. Sekitar pukul 18.15 pada Juli 1956, ketika seorang pilot dan penumpangnya terbang di atas ladang gandum di Wiltshire, Inggris, mereka memandang sejenak ke bawah. Saat itu adalah puncak musim turis. Ladang gandum di bawahnya terlihat rapih dan sempurna. Kurang lebih 15 menit kemudian, mereka terbang kembali dan tiba-tiba melihat pola spiral besar di ladang gandum, sementara di sebelahnya adalah Stonehenge yang terkenal. Objek raksasa yang terdiri dari 149 lingkaran ini adalah lingkaran tanaman paling kompleks yang pernah dilihat oleh manusia pada saat itu. Freddy Silva, penulis Secret in Devil, The Science and Mysticism of Crop Circle, dan timnya yang terdiri dari 11 orang menghabiskan waktu 5 jam hanya untuk menelusuri lingkaran tanaman itu. Keunikan dari pola ini bahkan merepresentatifkan pada hukum matematika yang disebut Julia set atau himpunan Julia, yaitu model matematika yang diusulkan oleh matematikawan Prancis Gaston Julia pada awal abad ke-20. Sederhananya, adalah fraktal sebagai bentuk matematika yang berulang tanpa batas. Tidak peduli seberapa banyak Anda memperbesarnya, bentuk tidak beraturan yang sama akan berulang terus-menerus pada skala yang jauh lebih kecil. Pada tahun yang sama, pola triple Julia muncul lagi dengan total 196 lingkaran. Silva dan timnya kembali mempelajari crop circle baru ini. Silva mengatakan, "Kami benar-benar tidak tahu bagaimana berjalan di crop circle karena pusarannya sangat kencang, polanya sempurna. Bagian bawah setiap lingkaran berbeda satu sama lain. Adalah penghinaan jika memijakan kaki di atas karya seni seperti itu," katanya. Silva menambahkan, "Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada tanaman. Semua bagian yang bengkok berada di bagian bawah, tetapi hanya sedikit menyentuh tanah. Tidak ada tanah atau jejak kaki manusia di atasnya. Tanah di dalam crop circle terasa lebih kering daripada di luar. Jarum kompas saya bergoyang-goyang seperti orang mabuk yang berjalan terhuyung-huyung, menunjukkan ada gangguan dari medan magnet." Itu sudah sangat menakjubkan, bukan? Dan bukan hanya itu. 5 tahun kemudian pada 14 Agustus 2001, bentuk fraktal seperti desain sektuple Julia muncul begitu saja. Crop circle ini terdiri dari 409 lingkaran dengan diameter lebih dari 300 meter dan luas sekitar 60.000 meter persegi yang disebut sebagai the mother of all crop circle. Lingkaran tanaman ini pernah ditawarkan imbalan hadiah sebesar 100.000 pound sterling, sekitar 1,9 miliar rupiah kurs sekarang pada tahun 2012 oleh organisasi Crop Circle untuk melihat siapa yang dapat membuat tiruannya. Menariknya, belum ada yang menantangnya demi imbalan hadiah sebesar itu. Seiring dengan semakin banyaknya penelitian tentang Crop Circle, banyak peneliti cenderung berpikir bahwa itu adalah sejumlah informasi dari kehidupan luar angkasa untuk manusia bumi. Karena selain pola gambar palsu buatan manusia, banyak crop circle memiliki makna yang mendalam, seperti lingkaran tanaman yang kita saksikan sebelumnya di atas. Satu lagi lingkaran tanaman yang disebut-sebut sebagai crop circle terpenting abad ini, pesan dari peradaban asing kepada manusia bumi. Lingkaran tanaman Chobleton. Hadirnya fenomena crop circle memang membingungkan para ilmuwan. Istilah crop circle memang digunakan untuk menyebut sebuah pola lingkaran tanaman yang misterius. Pada 14 Agustus 2001, dilaporkan ada formasi tanaman yang terletak di dekat teleskop radio Chobleton di Hampshire, Inggris.
terdiri dari sejumlah besar piksel kecil yang bisa dilihat dari udara membentuk sebuah bentuk yang dikenali tidak seperti banyak formasi tanaman lainnya. Satu mewakili wajah manusia dan yang lainnya mirip sebuah transmisi radio SETI yang dikirim dari teleskop radio Arecibo pada tahun 1974. Konon pada 6 November 1974, NASA mengirim pesan ke luar angkasa dari pangkalan Arecibo. Arecibo yang terletak di pantai utara Puerto Rico memiliki salah satu teleskop terbesar di bumi dengan diameter 1000 kaki 304 meter. Untuk merayakan penciptaan teleskop dan membuktikan fungsinya, NASA mengirim serangkaian pesan yang ditujukan ke M13 bintang Globular Cluster, sekitar 25.000 tahun cahaya dari bumi, dan terdiri dari sekitar 300.000 bintang di konstelasi Hercules untuk mencari alien. Pesan yang disampaikan ini terdiri dari 1679 bit data yang disusun menjadi 73 baris dengan 23 karakter tiap barisnya. Pesan ini merupakan bilangan prima dan ditampilkan dalam sistem biner, di mana hal ini dapat membantu makhluk ekstraterestrial untuk memecahkan kode pesan terkait. Para ilmuwan pada saat itu berpikir bahwa dibutuhkan setidaknya 50.000 tahun untuk mendapatkan balasan balik dari kehidupan cerdas, tetapi tak disangka hanya butuh 27 tahun untuk mendapatkan balasan dari makhluk ekstraterestrial ke manusia pada tahun 2001. Jawabannya adalah lingkaran tanaman Chilbolton. Orang-orang menyebut tanggapan ini sebagai balasan untuk Arecibo. Berikut mari kita lihat perbandingan keduanya. Pesan ini ditransmisikan dengan frekuensi 2380 MHz dengan total durasi kurang dari 3 menit. Grafik yang ditunjukkan pesan di antaranya adalah angka 1 sampai 10. Nomor atom unsur hidrogen H, karbon C, nitrogen N, oksigen O, dan fosfor P yang merupakan struktur dari DNA manusia. Formula gula dan basa nukleotida di dalam DNA, jumlah daripada nukleotida DNA, dan gambar double helix dari DNA, gambar manusia, tinggi rata-rata dan populasi manusia di bumi, gambar tata surya kita, gambar dari teleskop radio Arecibo. Pesan Arecibo yang diluncurkan oleh manusia dijelaskan secara berurutan dari atas ke bawah, sistem komputasi manusia bumi dalam desimal, unsur-unsur kimia utama yang menciptakan kehidupan di bumi, kode DNA, tinggi badan manusia dan jumlah manusia, planet tempatnya berada di tata surya planet ketiga, dan terakhir sketsa teleskop radio yang memancarkan informasi ini. Lihat kembali curve circle Chilbolton. Jika Anda mengubah lingkaran tanaman Chilbolton menjadi pesan Arecibo, ini dia, bandingkan keduanya. Ada yang mengartikan isi balasan Arecibo. Selain 5 unsur kimia dalam DNA alien, hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor, DNA alien juga mengandung unsur silikon. Struktur DNA alien memiliki struktur triple helix yang sangat berbeda dengan struktur double helix DNA manusia bumi. Jumlah nukleotida dalam DNA alien ditampilkan dalam sistem bilangan biner 32 bit seperti ini. Dan dalam sistem bilangan desimal, 4.252.835.309, sedikit lebih kurang dari sistem bilangan desimal manusia, 4.254.441.823. Bentuk alien sangat berbeda dari manusia bumi, serupa dalam penampilan tetapi dengan kepala yang lebih besar dan tinggi sekitar 4 kaki, kepala lebih besar dari tubuh. Tinggi badan alien relatif rendah, yaitu 8 kali panjang gelombang informasi ini. Panjang gelombang informasi 126 mm, jadi tinggi badan alien sekitar 1,008 meter. Ditilik dari wujud alien pada gambar ini, sangat mirip dengan sosok alien Grey dalam insiden Roswell di Amerika Serikat pada tahun 1947. Populasi planet hunian alien digambarkan dalam sistem bilangan biner 32 bit atau 8.522.169.277 dalam sistem bilangan desimal, lebih banyak dari populasi bumi yang berjumlah sekitar 7 miliar. Ukuran bintang di sistem bintang tempat alien tinggal lebih kecil dari matahari di tata surya manusia. Mereka tinggal di planet ketiga,
keempat dan kelima dalam sistem bintang, tetapi planet kelima adalah yang paling unik. Perangkat teleskop luar angkasa alien di bagian paling bawah terlihat jauh lebih rumit daripada yang ada di bumi. Diameter perangkat mereka adalah 6.748 kali lebih panjang dari gelombang informasi ini, yaitu 6.748 kali 126 mm, sama dengan 850,248 mm, yaitu sekitar 850 meter. Lebih dari 2 kali diameter teleskop terbesar Arecibo pada waktu itu, dan struktur di dalam perangkat teleskop ruang angkasa alien ini tidak dapat dicapai oleh para ilmuwan di bumi saat ini. Dan yang lebih aneh lagi, jauh sebelum Crop Circle ini muncul, yaitu pada tahun 2000, sebuah Crop Circle misterius telah muncul di tempat ini. Jika dibuat menjadi dot matrix atau gambar bitmap, sepertinya sangat mirip dengan bentuk teleskop kompleks yang ditunjukkan pada Crop Circle Chorlton. Tahun berikutnya, di kota kecil Crabwood dekat Manchester, juga muncul pola alien di lingkaran tanaman yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Pola ini adalah desain baru, termasuk wajah mirip alien yang dikenal manusia bumi, dan segel melingkar seperti CD, sekilas tampak seperti pesan berkode. Pakar digital IT Paul Vigay memecahkan pesan teks tersebut dan mengubahnya ke dalam bahasa Inggris dengan mengatakan, "Waspadalah terhadap membawa hadiah palsu. Mereka merusak integritas. Terlalu banyak penderitaan, tetapi masih ada waktu. Namun percayalah masih ada orang dan perihal baik di dunia. Kami menentang penipuan. Saluran komunikasi sedang ditutup." Bahkan alien juga menasihati manusia untuk berhati-hati terhadap penipuan. Sebenarnya di balik Crop Circle ada informasi yang lebih mencengangkan lagi. Jika tertarik, Mata Ketiga akan membahasnya di lain kesempatan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video Mata Ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.